hanya karena hoak atau mungkin kabar-kabar yang belum tahu kepastiannya. Dua suku terbesar di Pulau Jawa ini terlibat sentimen negatif yang berkepanjangan, bahkan hampir ratusan tahun, teman-teman semuanya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Simak ulasannya di sini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, follow, komen, like, dan share. Biar kalian tetap stay terhadap informasi sejarah paling update. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri. Dimanapun kalian berada, kalian pasti tahu dan pernah dengar cerita perang Bubat ya teman-teman semuanya. Ya, perang yang melibatkan antara Majapahit dan Pajajaran. Yang pada saat itu ceritanya itu Hayam Wuruk ingin mempersunting Ratu Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Linggabuana dari Pajajaran. Lalu dikirimlah Mapate Gajah Mada untuk mengiringi atau menyambut rombongan dari kerajaan Pajajaran itu. Namun di tengah jalan entah kenapa mereka bertempur dan mengakibatkan Prabu Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka itu gugur. Tapi bagaimana sih kebenaran perang Bubat itu sendiri? Yuk, di sini kita akan kupas, kita akan analisis apakah memang benar perang Bubat itu nyata atau hanya sekedar kisah fiksi kuno. Analisis yang pertama bahwa perang Bubat ini hanya tertuang pada kitab cerita Parahyangan di abad 16 dan kitab Pararaton tentunya. Ya, Pararaton muncul di abad ke-15. Tidak ada teks naskah yang lebih tua daripada kitab Pararaton yang mencantumkan adanya perang Bubat ini, kawan-kawan semuanya. Perang Bubat kalau teks paling tuanya itu adalah abad 15, artinya ada selisih 200 tahun kejadian dari perang Bubat menuju ke ditulisnya di kitab Pararaton itu. Nah, perang Bubat ini menjadi cerita utama juga di Kidung Sunda. Kidung Sunda ini terbitnya di abad 16 yang kemungkinan besar itu dinukil dari kisah cerita Parahyangan. Ya, awal perang Bubat pertama kali tertulis pada kitab Pararaton, teman-teman semuanya. Sedangkan penulis dari Tarik itu tidak disebutkan atau anonim. Jadi penulis dari kisah perang Bubat itu anonim. Kalau kita melihat naskah-naskah kuno atau cerita-cerita kuno itu biasanya sih ada ya penulisnya Empu Prapanca atau Empu Sindo atau Empu. Tapi untuk perang Bubat ini tidak ada penulisnya, dan mayoritas di kitab Pararaton itu juga tidak ada Tarik penulis cerita tersebut. Ya, kemudian awal perang Bubat ini pertama kali kan ditulis di kitab Pararaton, tapi di kitab Negara Kertagama, kitab yang menjadi patokan sejarah atau kitab resminya Kerajaan Majapahit, perang Bubat ini tidak ditulis dan disinggung sama sekali, kawan-kawan semuanya. Memang beberapa ahli menyatakan bahwa perang Bubat ini tidak ada sumbangsih yang signifikan untuk kejayaan dari Majapahit. Tapi kitab Pararaton ini tidak hanya menuliskan maksud saya kitab Negara Kertagama ini tidak hanya menuliskan kisah-kisah kegemilangan Majapahit, tapi juga ada kegagalan-kegagalan juga, termasuk dalam perang Paragreg dan lain sebagainya, yang dimana di situ dituliskan bahwa terjadi perebutan kekuasaan. Itu pun juga bukan merupakan kegemilangan kerajaan Majapahit kan. Nah, di situ banyak ahli yang mengatakan bahwa tidak ditulisnya perang Bubat dalam kitab Pararaton itu karena tidak mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kegemilangan Majapahit. Tapi di sini sedikit saya kurang setuju, kurang sependapat dengan beberapa pakar sejarah, karena perang Paragreg atau penyerangan Girindrawardana terhadap Brawijaya V itu pun ditulis dalam kitab Negara Kertagama maupun ditulis dalam Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini terutama ya ada banyak sekali
penyimpangan, termasuk kitab Pararaton ini teman-teman semuanya. Nah, naskah Perang Bubat sendiri dipublikasikan pada tahun 1896 oleh J.L.A. Brandes. Ini adalah filolog dari Belanda. Diterjemahkan dan diringkas oleh Brandes pada tahun 1896. Sepertinya kembali lagi ada apa mungkin masalah David Emperor ya? Oke, itu kita kesampingkan dulu nih masalah David Emperor dari negeri Belanda. Negeri Belanda itu kita kesampingkan dulu. Kita bahasnya di Perang Bubat ini versi beberapa kitab ya teman-teman semuanya. Kitab Parahyangan pun ditulis dengan sangat singkat perihal Perang Bubat ini. Tidak ada keterangan-keterangan yang melengkapi kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan siapa saja yang bersangkutan dalam pertempuran itu. Apakah memang benar Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka ada di situ? Apakah memang di situ ada juga campur tangan dari Patih Gajah Mada? Hanya saja memang diceritakan pada saat itu Patih Gajah Mada yang menyerang rombongan dari kerajaan Pajajaran. Itu aja. Nah, dari sinilah sentimen-sentimen yang terbangun antara suku Jawa diwakili oleh kerajaan Majapahit dan suku Sunda yang diwakili oleh Pajajaran. Akibatnya itu sampai mungkin beberapa tahun kemarin ya teman-teman semuanya, sampai ada sentimen-sentimen kesukuan. Misalnya kabarnya sih, aku sih belum pernah ke Bandung. Bandung dan sekitarnya itu di Tlatah Sunda itu tidak ada yang namanya jalan Majapahit, jalan Hyam Wuruk, jalan Gajah Mada, itu nggak ada sih teman-teman. Apakah sampai seperti itu? Ya kita nggak tahu. Tapi beberapa waktu kemarin sih saya dengar sudah mulai ada jalan-jalan yang bernamakan kerajaan dari Majapahit atau tokoh-tokohnya. Lalu kita mengutip pernyataan sejarawan Aminuddin Kurdi nih. Aminuddin Kurdi menyebut Kidung Sunda dan Carita Parahyangan itu merupakan sumber tersier yang status kepercayaannya itu sangat minim. Jadi status bisa dipercayanya sumber-sumber dari Kidung Sunda dan Carita Parahyangan itu merupakan hal yang sangat minim karena tidak sesuai dengan sumber-sumber lainnya, terutama dengan prasasti dan kitab-kitab yang naskahnya itu jauh lebih tua. Ini menurut sejarawan Aminuddin Kurdi, dan memang dalam sebuah sejarah tanpa kontroversi, tanpa perbedaan itu kan nggak enak. Dan menurut sejarawan lain tidak dituliskannya dan tidak sinkronnya Perang Bubat menurut sejarawan lain itu karena untuk menutupi kegagalan Majapahit menaklukkan Pajajaran. Nah, sebenarnya di sini itu ada banyak sekali teori yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, apakah ini ada unsur politis? Politis yang pertama itu adalah politis di era kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Memang Kerajaan Majapahit itu tidak benar-benar menaklukkan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran era dulu. Diterangkan dimanapun, baik maupun di Kertagama pun, Majapahit dikabarkan memang tidak bisa menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Atau mungkin teori yang kedua itu adalah teori yang menyatakan untuk memecah belah nih teman-teman semuanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama kali mempublikasikan kisah Kidung Sunda dan kisah pertempuran antara Majapahit dengan Pajajaran dan terbunuhnya Ratu Dyah Pitaloka ini adalah Brandes, yaitu filolog Belanda itu. Apakah ini juga merupakan bagian dari propaganda David Emperor ala Belanda sehingga menyebabkan persatuan dan kesatuan umat atau kesukuan di tanah Jawa dulu biar tercerai-berai?
Kalau memang itu memang benar-benar terjadi, wow, efeknya untuk sebuah hoax itu betul-betul luar biasa sampai ratusan tahun. Kan gitu. Sampai ratusan tahun. Kalau memang benar di daerah Sunda, Bandung dan lain sebagainya tidak ada nama-nama tokoh-tokoh dari kerajaan Majapahit, misalnya Hayam Wuruk, Gajah Mada, atau Jalan Majapahit sendiri, itu memang betul-betul sungguh mengerikan efek dari sebuah hoax, sebuah konspirasi, sebuah taktik pecah belah ala Belanda itu sampai detik ini. Ya kemarin ada kabar nih, memang kemarin tuh belum pernah baca berita yang secara detail, tapi dalam sebuah artikel di Kota Bandung sudah mulai ada nama-nama yang bertokohkan Majapahit, dan itu merupakan sinyal yang sangat positif kawan-kawan semuanya. Di era kedepannya ketika kita sudah bisa menggali informasi sejarah yang lebih detail, moga-moga aja segala macam penyimpangan yang dilakukan Belanda atau perpolitikan di era kerajaan-kerajaan itu bisa segera diluruskan. Nah, buat kalian bagaimana? Mau percaya yang mana? Perang Bubat ada atau perang Bubat itu hanya sekedar fiksi kuno belaka? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sejarah misteri undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.